Saudara, Korlantas Polri memprediksi hari ini dan besok menjadi puncak arus balik gelombang pertama. Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran lalu lintas saat arus balik Lebaran. Simak perbincangan dengan Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang dipandu My Sister Tarigan berikut ini. Ya, arus mudik dan arus balik selalu jadi ujian. Bukan soal ramainya, tapi soal kepadatan lalu lintas, di mana bagaimana pihak-pihak berwenang bisa memberikan perjalanan terbaik yang lancar kepada masyarakat yang melakukan mudik ataupun arus balik nanti. Untuk membahas lebih jauh, kita bersama Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Halo Pak Agus, terima kasih, selamat malam. Salam presisi. Salam presisi. Pak, pertanyaan saya pertama. Arus puncak mudik sudah berlalu. Anda sebagai Kakor-Lantas sudah puas dengan hasilnya atau belum? Arus mudik dan arus balik ini agenda nasional. Benar. Oleh sebab itu, negara Polri harus hadir bisa memastikan bahwa langkah-langkah strategis khususnya manajemen rekayasa lalu lintas harus tepat. Baik kita lakukan alih arus, baik itu nanti kontraflow sampai one way, semuanya ini adalah untuk memecah puncak daripada mudik yang tentunya nanti akan kita perlancar menggunakan mekanisme rekayasa lalu lintas. Lantas Pak, kapan puncak arus balik perkiraan Pak Agus? Soal kemudian upaya apa saja yang disiapkan sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau tadi saya pakai kalimat Pak Agus kan kepadatan lalu lintas, tapi kepadatan lalu lintas itu harusnya tidak begitu lama sehingga orang tetap lancar melakukan perjalanan pulang kembali ke Jabodetabek. Ya, kalau tidak padat kan juga tidak Jadi, maka dari itu ada tata cara skenario daripada mengelola itu. Strategi penyiapan arus balik ini banyak sekali. Tentunya tata kelola jalan tol baik rest area, manajemennya seperti apa, hambatan samping yang biasa berhenti di pinggir jalan nanti akan kita sosialisasikan, termasuk yang paling bagus untuk arus balik itu adalah adanya fungsional tol, baik di Capek 2 Selatan, baik di Bojimi, ada yang ada di Solo Jogja, ada Probolinggo Besuki sampai Paiton, ada juga yang dari Ambarawa sampai ke Ungaran. Jadi tol fungsional ini untuk memecah bangkitan arus atau kepadatan arus yang terjadi baik yang ada di arteri dan di jalan, bisa kelola itu. Contoh, arus balik dari Jawa Barat menuju ke Jakarta. Nanti kendaraan non bus atau besar itu lewat Sadang. Jadi tidak ada crossing lagi di kilometer 66 di Cikampek, sehingga beban Cikampek bisa terkurangi. Contoh, yang dari Sukabumi akan ke Bogor ke Jakarta, tidak lewat Cibadak, sudah ada tol Bojimi, Karangtengah sampai ke Parungkuda. Ini sudah ada. Nah, itu yang tentunya nanti setelah di kilometer 70 akan kita lakukan langkah-langkah kontraflow seperti rangkaian yang pada saat arus mudik. Jadi tanggal berapa Pak? Nanti kita ada prediksi arus? Prediksi ada 2 kali. Tanggal 23, 24 dan tanggal 28, 29. Nanti kita lihat. Sama kemarin juga demikian. 14, 15 kita persiapkan karena work from anywhere, ternyata di 17, 18 itu puncak arus. Jadi untuk prediksi sekitar 3,54 juta kendaraan diprediksi kembali ke Jabodetabek. Ini Korlantas sudah siap untuk menerima membludaknya kendaraan yang kembali pulang ke Jabodetabek ya? Bukan Korlantas ya, negara sudah siap, stakeholder sudah kolaborasi, langkah-langkah secara masif sudah kita lakukan. Tentunya ini bagian daripada tugas kehormatan untuk bisa melayani masyarakat, dan senyum Korlantas itu adalah marka utama. Jadi hadirnya kita adalah sebagai sahabat-sahabat para pemudik, meyakinkan bahwa berangkatnya selamat sampai tujuannya bahagia, kembalinya adalah selamat, karena tagline dari Bapak Kapolri operasi ketupat tahun ini adalah mudik aman, warga bahagia. Hal yang pasti akan selalu dilakukan ya Pak untuk mengurai kemacetan atau memperlancar jalanan itu kan rekayasa lalu lintas. Mungkin ada one way, kontraflow seperti itu. Jadi apa saja indikasi sebelum melakukan keputusan-keputusan rekayasa lalu lintas itu? Kita dari awal pada saat rapat koordinasi dengan para menteri,
stakeholder semuanya, ada kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa, ada work from anywhere. Work from anywhere itu adalah mengurai keberangkatan daripada pemudik, mengurai keberangkatan pada saat arus balik. Terus ada kebijakan pemerintah yang bagus adalah SKB, pengurangan pembatasan kendaraan sumbu 3. Ini sangat strategis sekali karena memudahkan untuk kita mengatur flow yang ada di jalan tol dan arteri. Tapi indikator apa yang dilihat sebelum menerapkan rekayasa lalu lintas kalau nanti terjadi kepadatan? Contohnya misalnya kapan diputuskan melakukan kontraflow, kapan misalnya one way? Oke, kalau itu memang kita bekerja bukan karena prediksi. Kita bekerja karena data. Ya, jadi ada, misal? Etledron yang memantau kondisi lalu lintas. Ada radar yang menghitung jumlah kendaraan yang melintas yang ada di Jasa Marga. Parameter itu dari kilometer 414 jumlah kendaraan sudah di atas 3.800. Itu sen untuk dilakukan arus balik. Karena kapasitasnya yang rutin hanya sekitar 2.000 sekian. Tapi udah 3.800 sampai 4.000 dan bahkan sampai 5.000 itu harus segera kita eksekusi sesuai dengan hasil rapat SKP tanggal 23-24 dimungkinkan arus balik pertama, tanggal 27-28 itu arus balik yang kedua. Nah itu sudah kita rumuskan seperti itu. Jadi bukan hanya prediksi, tapi kategori traffic counting yang melintasi tol yang tentunya sudah kita lakukan langkah-langkah manajemen rekayasa lalu lintas. Cara mengambil keputusan ataupun skema yang diambil itu seringkali tuh Pak membuat para pengendara akhirnya pindah ke jalur arteri begitu kan, sehingga terjadilah kemacetan di jalur arteri tersebut. Jadi apa yang sudah diantisipasi sehingga tidak terjadi penumpukan justru di jalur arteri? Ketika kita sudah menentukan kira-kira tanggal sekian itu akan terjadi balik, kita pertama sosialisasi. Setelah sosialisasi banyak sekali aplikasi dari kepolisian, contohnya Sipolan di Jawa Tengah. Klik di aplikasi menunjukkan informasi tentang mudik, Travoi, NTMC. Oleh sebab itu pada saat tanggal yang kita rencanakan balik, ini kita sudah lakukan langkah-langkah strategi, baik dari sosialisasi, clearance. Clearance itu membersihkan jalan agar supaya dua jalur yang akan digunakan sudah siap. Di sana ada rest area, ada orang yang ada harus kita keluarkan. Nah, clearance inilah yang menjadi langkah kedua setelah kita lakukan sosialisasi. Kalau sudah clear, baru kita buka. Kita buka dari kilometer 414 one way nasional sampai kilometer 70. Karena kan biasanya paling banyak di jalur arteri justru pemotor ya Pak. Itu kadang ramai sekali sehingga padat. Saya rasa itu perlu kita antisipasi ya, karena ini terkait dengan keselamatan para pemudik juga, pemudik motor. Oleh sebab itu klaster arteri, jalan nasional, jalan kabupaten ini di tempat-tempat tertentu itu pasti ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, ada penugasan anggota. Iya, kita berharap baik arus mudik, arus balik berjalan dengan baik ya Pak, karena pengelolaan arus mudik dan balik yang baik mencerminkan negara dalam melayani warganya. Terima kasih Pak Agus telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Salam presisi.